Nah, jadi hadis yang pertama dalam kitab Syami ini yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, Abu Hurairah telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahulukan Ramadana, puasa Ramadan, bi saumi yaumin, dengan berpuasa sehari, wala yaumaini, dan tidak pula dengan 2 hari, illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu sauman, yang telah terbiasa berpuasa, falyasumhu, maka berpuasalah, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini telah disepakati oleh 2 imam besar, yaitu Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua yaitu wa'an Ammar ibn Yasirin radhiyallahu an, dan dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu an, qala, Ammar bin Yasir telah berkata, man, barang siapa, soma, berpuasa, al-yauma, pada hari, alladzi yusyakku, yang diragukan, fihi, di dalamnya, faqad, maka sungguh, asa, ia telah mendurhakai, Abul Qasim, Abu Qasim atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarahul Bukhari, dan Imam Al-Bukhari menilai hadis ini ta'liqan, sebagai hadis yang mu'allaq, wa wassalahu, dan menilainya sebagai mausul, al-khamsatu, imam yang 5, wa sahhahahu, dan menilai hadis ini sebagai hadis sahih, Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban. Nah, jadi penjelasan dari kedua hadis ini yaitu menjelaskan tentang larangan untuk berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan, kecuali orang-orang yang memang terbiasa berpuasa. Contohnya, kalau misalnya ada orang terbiasa berpuasa Senin Kamis, nah lalu Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa, maka mereka diperbolehkan untuk berpuasa. Sebaliknya, kalau misalnya ada orang yang tidak terbiasa berpuasa, namun mereka tetap nekat berpuasa sehari ataupun 2 hari sebelum bulan Ramadan tersebut, di sini dikatakan bahwasanya mereka telah mendurhakai Abul Qasim atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya ialah hadis ke-564, yaitu wa ibni Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, apabila engkau telah melihatnya atau melihat bulan, fasumu, maka berpuasalah, wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kalian telah melihatnya, fa aftiru, maka berbukalah, fa in ghumma ilaikum, maka jika tertutup atas kalian, faqdurulah, maka perkirakanlah. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat muttafaq alaihi, walil muslimin, menurut riwayat Muslim, fa in ughmiya alaikum, maka jika tertutup atas kalian, faqduru lahu, maka perkirakanlah 30 hari. Walil Bukhari, menurut riwayat Bukhari, fa akmilu al-iddata 30, fa akmilu, maka sempurnakanlah al-iddata, hitungannya menjadi 30 hari. Walau fi hadithi Abi Hurairah, menurut riwayatnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa akmilu iddata sya'bana 30, fa akmilu, maka sempurnakanlah iddata sya'bana, hitungan bulan Sya'ban, 30 hari. Nah, di hadis ini menjelaskan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu telah berkata bahwa beliau itu telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila engkau melihatnya maka berpuasalah, dan apabila kalian telah melihatnya maka berbukalah. Nah, yang dimaksud di sini itu apabila kita melihat hilal atau bulan, maka mulailah berpuasa.
Dan apabila kita telah melihatnya atau melihat bulan di akhir bulan Ramadan, maka berbukalah, atau berarti sudah memasuki Idul Fitri. Nah, fa innahu ma'alaikum, maka jika tertutup atas kalian, faqaduru lahu, maka perkirakanlah. Nah, jika di atas kita itu jika awan menutupi kalian, maka diperkirakanlah. Selanjutnya yaitu menurut riwayat Muslim, fa in ugmiya ilaikum, jika awan menutupi kalian, faqaduru lahu, maka perkirakanlah 30 hari. Nah, maksud dari riwayat Muslim ini adalah jika awan atau hilalnya itu tertutupi oleh awan, contohnya seperti mendung, nah maka dikira-kira saja menjadi 30 hari. Nah, berarti sudah 30 hari, tandanya itu besoknya itu berarti sudah memasuki Idul Fitri. Lalu menurut riwayat Bukhari, fa'akmilu al-iddata salasina, maka sempurnakanlah hitungannya menjadi 30 hari. Nah, maksudnya itu ialah ketika hitungan bulan Ramadan tersebut sudah 30 hari, maka besoknya itu sudah memasuki Idul Fitri. Walahu fi hadisi Abi Hurairah, nah menurut riwayat dari hadis Abu Hurairah, fa'akmilu indada sarbana salasina, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sya'ban 30 hari. Nah, maksudnya di sini ialah sama kayak menurut riwayat Bukhari ya, bahwasanya ketika bulan puasanya sudah 30 hari, maka itu berarti besoknya sudah memasuki Idul Fitri. Selanjutnya itu hadis nomor 546, 547. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam zata yaumin, telah datang kepadaku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Jadi Nabi itu pernah datang kepada Siti Aisyah pada suatu hari. Faqala, dan Nabi pun berkata, hal indakum syai'un, apakah kalian mempunyai sesuatu? Kulna, dan Siti Aisyah itu menjawab, la, tidak. Qala, Nabi pun berkata lagi, fa inni idzan shaimun, maka sesungguhnya saya berpuasa. Summa atana yauman akhar, kemudian di hari yang lain Nabi pun kembali lagi, datang lagi kepada Siti Aisyah. Faqulna, dan Siti Aisyah itu berkata, oh dialana khaisun, saya telah diberi hadiah, yaitu haisun. Haisun itu makanan semacam kurma. Faqala, dan Nabi pun berkata, arinihi, tunjukkan kepadaku makanan tadi. Falaqad asbahtu shaiman, maka sesungguhnya pagi tadi saya berpuasa. Fa'akala, dan Nabi pun makan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Wa an Sahl bin Sa'id radhiyallahu anhu, dan dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fitra. Jadi sesungguhnya manusia itu akan berada dalam kebaikan ma ajjalu al-fitra, ketika mereka itu menyegerakan untuk berbuka. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh dua imam, yaitu hadis riwayat Muslim dan hadis riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Arabian, telah datang seorang budui dari Arab, jaa ila Nabi, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasulullah Muhammad. Faqala, dan telah berkata, inni ra'aitu al-hilala, sungguhnya saya telah melihat hilal.
Faqala, dan kemudian berkata, Atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, dan kemudian berkata, Naam, iya. Qala, dan kemudian Rasulullah berkata lagi, Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Qala, dan berkata, Naam, ya, saya bersaksi. Qala, dan berkata lagi, Fa'addin, maka serukanlah atau beritahulah, finnasi, kepada seluruh umat manusia, ya Bilalu, menyuruh kepada seorang Bilal, an yasumu godan, bahwasanya untuk memberitahukan puasa di esok hari karena telah munculnya hilal. Rawul khamsah, dari 5 imam, wasohahu, dan disohikan. Lanjut ke bab 545 selanjutnya. Wa ana Habsata ummul mu'minin, dari Ibnu Habsah, ibu-ibu mukminin, ibu-ibu orang-orang mukmin, radhiyallahu anha, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah berkata, malam yubaiti, barang siapa yang tidak menetapkan asyama, puasa atau sahur, qoblal fajri, sebelum terbitnya fajar, falasyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Rawahul khamsah, disahkan oleh 5 imam. Lasyama, tidak sah puasa baginya, man lam yafriduhu, barang siapa yang tidak menetapkan niat, minal laili, dari atau di malam hari. Hadis 548, wa Tirmizi, Imam Tirmizi, min hadisi, saking hadis Abi Hurairah, saking Abi Hurairah, ani Nabi, saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallam berfirman, ahabu ibadi ilahi a'juluhum fitra, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling dahulu menyegerakan berbuka. Hadis 549, Wa'an Anisa bin Maliki, saking Anas ibnu Malik, Kola bersabda, Kola Rasulullah SAW, tasaharu fa inna fi asaruri barokah, makan dan minumlah kalian, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada barokahnya. Muttaqun alaih, hadis riwayat muttaqun alaih. Jadi hadis yang pertama itu menjelaskan bahwasannya Allah lebih mencintai orang yang menyegerakan buka karena mengikuti sunnah Rasulullah dan menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua itu menjelaskan bahwa kita harus sahur sebelum menjalankan puasa, karena di dalam sahur itu kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya dari hadis 548 sampai hadis 549, kedua hadis ini menjelaskan adab penting dalam buka puasa, menjalankan berbuka puasa dan sahur sebelum berpuasa. Kedua adalah sunnah Rasulullah SAW yang mengandung barokah, kesehatan, kemudahan, serta kasih sayang Allah kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 550. Wa an Salman ibni Amir ad-Dobi, dari Salman ibnu Amir ad-Dobi, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza aftara ahadukum, apabila seseorang di antara kamu berbuka, falyuftir ala tamrin, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Fa illam yajid, jika ia tidak mendapatkannya, falyuftir ala ma'i, maka hendaklah ia berbuka dengan air. Fa innahu tahuru, karena sesungguhnya air itu bersih. Rawahul khamsah, riwayat Imam 5, washahahu Ibnu Huzaimah, hadis sahih menurut Ibnu Huzaimah, wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban, wal Hakim, dan Hakim. Lanjut hadis nomor 551. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk melaksanakan puasa wisal. Faqala rajulun minal muslimin. Lalu ada seseorang dari kaum muslimin bertanya, Fa innaka ya Rasulullah tuwasil? Tetapi engkau sendiri melakukan puasa wisal, wahai Rasulullah. Qala, beliau menjawab, Wa ayyukum mithli? Siapakah di antara kamu seperti aku? Inni abitu, aku bermalam. Yut'imuni rabbi wa yasqini. Dan Tuhanku memberikan makan dan minum. Falamma abu ayang tahu anil wisal, karena mereka menolak berhenti untuk melakukan wisal, wasola bihim yauman, maka beliau melaksanakan puasa wisal bersama mereka sehari. Summa yauman, kemudian sehari, ra'awul hilal, sampai melihat bulan sabit. Faqala, kemudian beliau bersabda, Lau ta'akhkharul hilal lazidtukum. Seandainya bulan sabit tertunda, aku akan menambahkan puasa wisal bagi kalian sehari. Kal munakkili lahum, sebagai pelajaran bagi mereka, hina abu ayang tahu, yang menolak untuk berhenti. Muttafaqun alaih, hadis riwayat muttafaq alaih. Jadi untuk penjelasan hadis pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita semua tata cara berbuka yang sederhana dan menyehatkan. Urutan yang dianjurkan adalah yang pertama berbuka dengan kurma, karena kurma itu mudah dicerna dan dapat dengan cepat mengembalikan energi tubuh. Lalu yang kedua, jika tidak dengan kurma, maka berbukalah dengan air putih, karena air putih itu dapat menghilangkan dahaga dan dapat mengembalikan cairan tubuh. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan saat berbuka puasa. Lalu untuk penjelasan hadis yang kedua, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang umatnya untuk melakukan puasa wisal. Nah, ketika para sahabat berkata bahwa Rasulullah juga melakukannya, beliau menjawab, kalian tidaklah seperti aku. Sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Hikmah dari larangan ini apa? Nah, hikmahnya adalah bahwa kita dapat menjaga kekuatan dan kesehatan tubuh, dan juga Islam tidak mengajarkan kita untuk memberatkan diri.